Shalom pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada, kita puji Tuhan dapat bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat di tahun 2025 ini. Tidak ada salahnya kami mengucapkan juga selamat tahun baru kepada kita semuanya pemirsa dimanapun berada, dan kita akan belajar kembali bersama-sama dari pelajaran Sekolah Sabat kita. Di mana pada minggu ini kita sudah tiba pada pelajaran yang kedua dengan judul Kasih Perjanjian. Dan pada kesempatan ini ada dua hamba Tuhan yang akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita. Yang pertama adalah Pendeta Tutri Tumangkeng. Beliau adalah Direktur Penata-Layanan Conference Jawa Kawasan Timur. Shalom Pendeta. Shalom. Dan yang kedua adalah hamba Tuhan Pendeta Kurnedi. Beliau adalah Direktur Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta. Pemirsa yang kami kasihi, kami juga dengan senang hati melayani Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang membutuhkan doa, belajar Alkitab, bisa menghubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Dan tim kami dengan senang hati untuk dapat menolong dan melayani Bapak Ibu semuanya. Acara siaran ini kami sampaikan dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Conference Jawa Kawasan Timur, atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Untuk itu kita akan memulai pelajaran kita pada minggu ini, di mana kita akan mengawali dengan doa buka. Hamba Tuhan Pendeta Tutri Tumangkeng akan berdoa. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diberikan kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sabat. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, khususnya kami yang akan menyampaikan dan semua pemirsa yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Pemirsa yang kami kasihi, pelajaran kedua pada minggu ini yaitu kasih perjanjian. Sebagai ayat inti diambil dari Yohanes 14 ayat ke-23. Firman Tuhan katakan, jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dalam pelajaran kita ada disinggung tentang kasih Allah, yaitu kasih agape. Dan tentunya kita akan mempelajari apa yang dimaksudkan dengan kasih Allah kepada kita umat manusia. Bagian pertama hamba Tuhan Pendeta Tutri akan memberikan kesimpulan. Silahkan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Victor. Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Baik, pelajaran pada pekan ini, pelajaran sahabat kita ini erat kaitannya dengan pelajaran Sekolah Sabat pada pekan yang lalu tentang kasih. Nah, saat ini bicara mengenai kasih agape. Banyak orang berpikir bahwa kasih agape itu hanya milik Tuhan yang dia terapkan, lakukan, apply kepada kita manusia. Lalu mungkin manusia itu hanya berpikir bahwa kasih kita pilio atau yang lain sebagainya ya. Tapi rupanya dalam pelajaran ini kalau kita memaknai bagaimana Allah dalam mengapply kasih itu, maka seharusnya kita juga bisa agape kepada Pendeta Kurnedi, agape kepada Pendeta Victor, agape kepada keluarga dan kepada siapa saja. Orang berpikir itu hanya milik Tuhan, tapi kalau kita memaknai tentang pelajaran kita tentang kasih Allah, bahwa kasih agape itu harus juga kita miliki. Karena kasih itulah korban. Makanya tadi kita sudah bicarakan bahwa dalam Yohanes 3:16 itu Allah sendiri mengorbankan anaknya. Lalu yang kedua, kasih itu sifat Allah, ya, sifat Allah. Dan kasih Allah itu kekal. Kasih Allah itu kekal dan tanpa syarat. Makanya dalam pelajaran ini yang menarik adalah ini. Kalaupun manusia
tidak merespon kasih Allah. Satu, Allah tidak pernah maksa, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita punya pemikiran yang lebih jernih, harusnya tanpa disuruh orang kita harus merespon kasih Allah. Nah, sekali lagi bahwa ini uniknya, itulah hebatnya Tuhan tentang kasih Allah ini, bahwa kalaupun nanti kita ya menerima kasih Allah itu, lalu kita tidak merespon, Allah tetap mengasihi kita. Dan kasih Allah itu kekal. Makanya dikatakan di sini ya, bahwa ada rupanya juga kasih Allah itu ada syaratnya. Maka dalam ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Pendeta Victor, bahwa kalau kita mengasihi dia, ada respon ya, respon, ada menurut. Ya menurut firman. Jadi kalau kita mengasihi belum menurut. Jadi apa saja, nggak ada pakai bilang oh ini aja saya ikut. Nah itu. Lalu kedua, tentang kasih Allah yang abadi dikatakan di sini bahwa itu salah satu show dari Allah kepada kita manusia. Dan salah satu fakta sejarah Yohanes 3:16. Lalu yang selanjutnya tentang kasih Allah ini. Di dalam pelajaran selanjutnya dikatakan tentang kasih perjanjian. Jadi kasih perjanjian hubungan antara Allah dengan manusia. Dan kalau kita bicara tentang kasih perjanjian itu yang dalam bahasa Yunani kata hesed itu adalah kasih setia, belas kasihan, kemurahan, dan itu kekal selama-lamanya. Lalu kalau kita bicara tentang kasih yang ada syaratnya, padahal kasih itu without condition, tanpa syarat. Tapi rupanya kalau umpama kita lihat syarat begini, sekiranya dia memberikan kasih itu, kita harus merespon. Oke, itu bersyarat. Jadi kalau misalnya anak, contohlah kepada anak kita kasih, oke, kamu lakukan ini, dia mengasihi saya, dia menurut. Nah, saya akan kasih dia 3. Kalau yang tidak menurut, enggak sama. Makanya kasih itu korban dan kasih itu berkaitan dengan keadilan. Jadi Allah betul-betul menjalankan dua-dua ini. Nah, satu lagi, contoh kita tahu bahwa kasih Allah itu panjang sabar. Panjang sabar itu tidak terbatas. Tapi kalau kita lihat di sini, mungkin nanti Pendeta Kurniadi akan terangkan juga bahwa rupanya kasih Allah itu juga ada batasan. Nah, saya gambarkan dengan rel kereta ya. Kalau kita lihat rel kereta ini kan lurus. Kalau dalam secara matematika, 2 garis lurus ini nggak pernah akan ketemu. Tapi coba kita naik kereta duduk di belakang, lalu lihat. Makin jauh kita meninggalkan titik itu, kelihatan apa? Makin menyatu. Itulah panjang sabar tuh. Itulah keadilan. Nah, jadi ini yang menarik lagi bahwa sekiranya kita tidak merespon, sekiranya kita tidak mengasihi Allah, Allah tetap mengasihi kita. Nah, itu aja dulu. Nanti mungkin ada penyampaian dari Pendeta Kur, nanti saya akan sampaikan sedikit tentang Hosea. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Tutri. Kita langsung saja ke bagian kedua, bagian Pendeta Kurniadi untuk menambahkan kesimpulan untuk pelajaran kasih perjanjian pada minggu ini. Silakan Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta Sinuaji. Terima kasih Pak Pendeta Tutri dan salam selamat tahun baru untuk kita semuanya. Sangat menarik ya tadi ya kalau bicara mengenai kasih agape. Kasih agape ini ketika yang dikasihi itu tidak merespon, maka Allah itu tetap mengasihi, tidak pernah berubah dan itu abadi. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Tutri bahwa kalau seorang itu tidak menerima kasih Allah itu, bukan berarti Allah yang tidak mengasihi orang itu. Karena Allah tetap mengasihi, tidak pernah berubah dan itu abadi. Orang itu tidak menerima kasih Allah karena orang itu menempatkan dirinya untuk tidak menerima kasih itu. Itulah melawan. Nah sekarang ada hal yang menarik lagi, bahwa kasih Allah yang agape itu, yang juga bisa kita terapkan, itu ada satu istilah, kemurahan Allah itu bisa hilang. Nah ini bagaimana? Ini yang sangat menarik. Matius pasal 18 menyatakan hal ini dengan sangat detail. Matius 18 ini mengisahkan ada 2 orang yang berhutang. Satu orang ini berhutang, hutangnya itu 10
10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Nah, 1 dinar itu upah pekerja untuk 1 hari. Jadi dengan kata lain, kalau seorang itu bekerja 1 hari, dia baru dapat 1 dinar. Kalau kemudian dia ini untuk mendapatkan 1 talenta, dia harus bekerja 6.000 hari. Nah, 6.000 hari itu katakanlah 1 tahun ini hanya ada 350 hari rata-rata. Kalau dipotong libur dan sebagainya, katakanlah 1 tahun. Itu 300 hari. Ya, 300 hari berarti kalau 6.000 dinar, orang itu harus bekerja 20 tahun. 20 tahun baru dapat 1 talenta. Sedangkan orang ini hutangnya 10.000 talenta. Kalau begitu, orang ini 10.000 dikali 20, dia harus bekerja 200.000 tahun. Alkitab mencatat tidak ada orang yang usianya 200.000 tahun. Ini ya, jadi tidak mungkin terbayar. Tetapi orang ini yang punya utang itu oleh tuannya dianggap lunas. Dengan kata lain, yang tidak mungkin terbayar itu sudah dianggap beres. Nah, yang menarik, orang yang sudah dianggap lunas hutangnya ini, dia punya teman. Dia punya teman berutang 100 dinar. Dan itu hanya 100 hari kerja. Kalau temannya ini 100 hari kerja, bayar sudah lunas. Dan itu sangat mungkin untuk dilunasi. Tetapi orang yang sudah hutangnya dilunasi ini, dia malah mau mencekik ya, temannya ini, mau masukkan ke penjara. Dan itu didengar oleh tuannya yang sudah melunasi hutangnya tadi, yang sudah nggak nganggap hutang itu tadi. Disitulah orang itu menempatkan dirinya untuk, ya seperti itu kita tahu semua. Jadi kasih Allah itu seharusnya diterapkan oleh orang itu. Seharusnya orang berdosa apapun ke kita, harusnya kita tidak anggap lagi dosa itu. Jadi dengan kata lain, sebenarnya pelajaran kita ini mengarahkan kita agar kita sebagai umat Tuhan, apalagi pengikut Yesus Kristus, tidak hanya sekedar religius, sebagaimana orang-orang Farisi ahli Taurat waktu itu, tetapi menjadi orang yang benar-benar hidup di dalam kasih. Tidak memikirkan lagi syaratnya apa orang ini harus saya kasih. Karena saya sudah menerima kasih Allah yang luar biasa, maka saya harus mengasihi siapapun tanpa syarat, harus mendapat kasih dari saya. Demikian Pendeta Sinuaji. Terima kasih. Jadi ini menarik tadi ini kan kadang-kadang kita melihat kita sendiri yang nggak tahu diri kan. Jadi ini sebenarnya kan gitu. Makanya tadi di sini ya tentang kasih perjanjian itu adalah hubungan kasih perjanjian yang tidak hanya mencakup kasih Allah kepada umatnya, tetapi juga harapan bahwa manusia akan menerima kasih ini dan akan membalas mengasihi dia. Lalu kemudian dan mengasihi sama. Itulah kasih agape. Nah, itu yang kita lihat. Dan syarat tadi, kalau umpama syarat tadi menurut ayat apalan. Lalu saya coba menarik ini cerita ini kan tentang Hosea juga itu kan. Ya, inilah Allah tidak berubah, dia punya kasih. Padahal di waktu di pelajaran kita ini di hari Selasa kan dia bilang aku tidak akan mengasihi mereka lagi karena bandel. Kan ini perjanjian kan syarat tadi. Tapi rupanya di konteksnya aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Jadi artinya dia tidak pernah tidak mengasihi kita. Kalaupun kita tidak mengasihi dia, tidak merespon, dia tetap mengasihi kita. Wah, hebat sekali. Tapi saya pikir ada batasnya. Kasih itu akan bisa kita terima selama kita hidup. Seandainya kita sudah mati, habis, tidak bisa mengubah kita lagi kan begitu ya. Betul. Jadi selama kita hidup, Tuhan itu penuh kasih kepada kita. Kita terima untuk mengubah kehidupan kita, kira-kira begitu ya. Jadi pemirsa, Bapak Ibu yang kami kasihi, Pendeta Tutri, Pendeta Kurniadi tadi sudah menyampaikan
kepada kita tentang kasih agape. Dan saya ingin sampaikan sedikit lagi daripada pelajaran kita ini, dari perumpamaan yang Pendeta Kurnedi tadi sudah sampaikan, bahwa buktinya kita sudah menyambut kasih Tuhan adalah dengan kita mengasihi sesama. Amin. Buktinya kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan adalah kita sudah mengampuni sesama kita. Jadi kalau tidak ada bukti kita mengasihi sesama, mengampuni sesama, berarti kita belum menerima kasih daripada Tuhan. Pelajaran kita mengatakan begini. Dengan kata lain, hubungan kasih dengan Allah seharusnya tercermin dalam hubungan antar manusia. Amin. Jadi apa yang saya lakukan kepada Pendeta Tutri dan kepada Pendeta Kurnedi itu menunjukkan kasih saya kepada Tuhan. Kasih saya kepada Tuhan. Jadi dikatakan tidak. Jadi jika tidak, Bapak Ibu, hubungan kasih kita dengan Allah akan hilang. Jadi kalau kita tidak menunjukkan kasih kita kepada sesama, itu sama dengan hubungan kasih kita kepada Tuhan itu tidak ada atau sama dengan hilang. Makanya ada ditanyakan kepada kita. Untuk kita jawab kepada diri kita masing-masing. Pelajaran kita bertanya begini, bagaimana kita dapat menunjukkan kasih dan rasa hormat kita tanpa syarat kepada setiap umat manusia, tanpa memandang status sosial, karakteristik individu, atau pencapaian pribadi. Apakah kasih kita sama kepada semua manusia? Atau saya lebih mengasihi Pendeta Tutri karena dia atasan saya, karena uangnya banyak. Pendeta Kurnedi saya tidak kasihi karena dia tidak ganteng, karena dia bukan terkenal. Apakah begitu? Tidak. Pelajaran kita mengatakan kita mengasihi tanpa memandang status orang lain. Karena Tuhan pun mengasihi kita tanpa memandang siapa kita. Walaupun kita manusia yang penuh dengan dosa. Jadi pemirsa yang kami kasihi, Allah adalah kasih, dan kasih Allah adalah kasih tanpa syarat. Tuhan sudah mengasihi kita. Respon kita adalah kita mengasihi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati kita dan memberikan pengertian kepada kita agar pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan tutup pelajaran kita pada minggu ini. Pendeta Kurnedi akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, Tuhan kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang maha kasih. Dan terlebih Tuhan saat ini kasih Tuhan limpahkan bagi kami. Tuhan mengingatkan kami sebelum kami terlambat untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami semuanya boleh untuk senantiasa bercermin kepada firman Tuhan. Kami bercermin dan oleh pertolongan Tuhan kami semuanya boleh semakin memperbaiki diri, mempersiapkan masing-masing kami untuk menyambut Kristus yang tidak lama lagi akan datang. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Demikian juga untuk kami di sini, untuk Pak Pendeta Tutri Tumangkeng, Pendeta Sinu Haji juga hamba-Mu. Kami memohon Tuhan berkenan mencurahkan rahmat berkat Tuhan sehingga kami semuanya senantiasa sehat. Kami semuanya senantiasa berkelimpahan berkat dari Tuhan. Sehingga kami semuanya oleh pertolongan Tuhan pula dapat menjadi saluran berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kami sehingga kasih Tuhan itu boleh nyata, boleh dirasakan oleh siapapun yang ada di sekitar kami dan Tuhan semakin dimuliakan. Terlebih Tuhan kami rindu untuk boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya. Kiranya berkat kesehatan, keselamatan, damai sejahtera menjadi bagian kami semuanya, memenuhi kehidupan kami. Terlebih saat Kristus datang nanti kami semuanya boleh bersuka cita dan menerima karunia hidup kekal. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Pemirsa, Tuhan memberkati dan terima kasih
sudah mendengarkan rekaman ini. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.